Mana? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Adik-adik semua, apakah suara saya terdengar? Dia udah berdiri juga. Berdiri. Ada. Ya, halo, tes. Baiklah, adik. Alhamdulillah Rabbil Alamin bisa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa pada kesempatan siang hari ini. Jadi kemarin kita sudah dibuatkan tugas ya mengenai potensial listrik. Jadi dari pembahasan mengenai potensial listrik Oh, ini yang adalah kemarin. dasar daripada teknik elektro. Apakah suara saya terdengar? Halo? Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Terdengar. Nah, Dengar jadi Pak. kemarin kalian sudah saya kirimkan bahan untuk eh, potensial listrik. Jadi mengenai potensial listrik. Jadi yang kita kan sering mendengar namanya beda potensial. Beda potensial atau dengan kata lain apa beda potensial? Biasanya disebut dengan tegangan. Ya. Nah, tegangan itu adalah beda beda potensial. Nah, ini berhubungan dengan muatan listrik. Potensial listrik itu berhubungan dengan muatan listrik. Eh, jadi potensial listrik terdiri dari muatan-muatan. Nah, kalau muatannya itu banyak, maka potensialnya akan tinggi. Nah, sama juga seperti air lah gitu. Air eh, dalam dua kaleng atau dua tempat, dua ember misalnya, eh, yang mempunyai air yang banyak atau berisi air yang banyak ember tersebut, maka dia potensialnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang airnya sedikit. Nah, jadi yang air itu adalah muatan-muatan listriknya. Nah, itu yang perlu kita pahami dalam dunia teknik elektro mengenai potensial listrik, bahwa potensial listrik itu adalah muatan-muatan listrik yang berkumpul. Makanya kalau dalam baterai itu potensial listriknya itu antara positif dan negatifnya itu adalah sejauh mana banyaknya muatan-muatan listrik pada elemen baterai tersebut yang terkumpul. Kalau dalam baterai, maka muatan listrik itu dihasilkan daripada reaksi kimia. Jadi reaksi kimia, kalau adik-adik tahu, reaksi elektrolit bahwa akan dilepaskan muatan-muatan daripada satu unsur tertentu dalam elektrolit. Dia karena mempunyai muatan yang bebas, maka muatan ini yang disalurkan. Seperti halnya kalau kita belajar mengenai pembangkit listrik tenaga surya. Nah, jadi itu yang mesti diketahui, mesti dipahami mengenai potensial listrik. Jadi ketika ada perbedaan potensial, maka akan ada tegangan. Kalau misalnya potensialnya lebih tinggi, kemudian dibandingkan dengan potensial lebih rendah, maka akan terjadi tegangan. Dan cenderung muatan akan berpindah dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Makanya kalau arus akan mengalir apabila terjadi beda potensial, kemudian dihubungkan dengan penghantar, maka akan terjadi aliran arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kalau potensial satu titik dengan titik yang lain itu sama, maka tidak akan terjadi aliran listrik. Walaupun potensial yang satu itu misalnya 1000 volt, yang satu 1000 volt juga, maka antara dua titik tersebut tidak akan ada aliran listrik atau tidak ada aliran elektron. Nah, seperti itu. Jadi potensial listrik eh, ada namanya energi potensial. Jadi kalau energi potensial ya kalau kita mau memindahkan
muatan dari satu titik ke titik lain, itulah namanya energi potensial. Berapa energi yang dibutuhkan untuk memindahkan itu? Katakanlah kalau misalnya kita memindahkan barang antara satu tempat dengan tempat yang lain itu kita butuh energi untuk memindahkannya. Maka energi yang digunakan untuk memindahkannya itu adalah namanya energi potensial. Dalam listrik pun ada namanya energi potensial. Kemudian kalau ada energi potensial, maka ada usaha. Usaha ini satuannya joule. Eh, Kalau energi potensial satuannya adalah kalori. Nah, maka eh, usaha atau disimulkan dengan W. W ini adalah work, artinya dalam bahasa Inggris work atau kerja. Antara A dan B adalah integral gaya dikalikan dengan jarak. Atau kalau masing-masing titik itu ada muatan-muatan kecilnya, kemudian setiap jarak tertentu itu ada perpindahan daripada muatan, maka ds. ds itu artinya bagian terkecil daripada jarak. Jadi jarak itu kalau misalnya 1 meter itu dipotong kecil-kecil sampai sepersekian milimeter. Nah, setiap perpindahan sepersekian milimeter itu dibutuhkan gaya berapa? Dibutuhkan gaya misalnya 1 Newton dengan arah perpindahan tadi, arah ds tadi, maka dihasilkan usaha F kali ds dari mana ke mana? Dari A ke B. Nah, jadi jarak antara A dan B itu dikecil-kecilkan, diiris-iris gaya jaraknya itu menjadi ds. ds itu artinya diferensial. Diferensial itu bagian terkecil. Satuan energi potensial listrik itu dalam kalori atau joule. Nah, ini menggambarkan beda energi potensial. Jadi ini gambarannya yang di kanan ini. Jadi harus tahu, misalnya yang garis biru-biru ini adalah lintasan daripada muatan. Lintasan muatan dalam garis-garis medan listrik. Nah, lintasan muatan itu dari arah yang pangkal tanda panah ke ujung tanda panah. Nah, seperti itu. Maka untuk memindah, jadi setiap perpindahan benda itu kan pasti ada energi. Energi yang dibutuhkan atau energi yang dihasilkan. Nah, kalau dia menerima energi, berarti energi yang dibutuhkannya untuk bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Jadi kalau kita memindahkan muatan listrik, ketika kita menghubungkan positif dan negatif daripada listrik itu, berarti kita mau memindahkan yang dari positif itu ke negatif. Sehingga antara positif dan negatif ini jadi sama-sama netral. Tapi kalau dalam listrik, katakanlah misalnya contoh dari PLN, ketika kita memindahkan muatan itu nggak akan pernah netral. Kenapa? Karena muatan listrik itu terus ditambah oleh pembangkit, oleh PLN terus ditambah dia, sehingga terus antar muatan itu akan mengalir. Nah, kalau baterai, contoh baterai, maka antara positif dan negatif kalau terus-menerus kita hubungkan, maka dia akan lama-lama akan antara positif dan negatif itu jadi netral. Nah, sehingga ketika kita ukur dia tegangannya itu sudah nol. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi potensial baik di kutub yang merahnya yang tanda positifnya ataupun yang di negatifnya. Begitu. Jadi prinsip daripada eh, potensial listrik. Nah, untuk rumus-rumus ini bisa saudara bahas, saudara pelajari sendiri karena ini menggunakan integral dan diferensial. Jadi integral dari diferensial, makanya Anda harus memahami matematika di sini. Nah, kalau Anda pengen mempelajarinya, menurunkan rumus-rumusnya secara detail, silakan Anda tanyakan ke saya. Jadi mungkin di sini kan nggak semuanya mau membahas penurunan rumus yang rumit seperti ini. Jadi memang mau membahasnya, maka kita bahas secara khusus gitu kan. Tapi sebagian mungkin kan cukup dengan mengetahui bagaimana proses terjadinya energi potensial itu daripada listrik itu adalah dari muatan-muatan yang bergerak. Nah, jadi energi kalau kita misalnya ada mobil bergerak maka dia punya energi potensial.
energi kinetik, maka muatan juga seperti itu. Karena di dalam muatan-muatan listrik itu ada eh, gayanya, kemudian ada perpindahannya, maka di situ akan muncul energi potensial. Jadi kalau potensial listrik itu satuannya adalah joule per kolom karena usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan satu kolom. Makanya J per C ini joule per kolom. Artinya J itu usaha, C itu kolom, maka J per C adalah usaha yang digunakan untuk memindahkan satu kolom. Satuannya adalah volt atau Newton kali kolom kali meter. Nah, ini jadi dua satuan daripada potensial listrik. Kalau Anda ditanya kenapa bisa satunya itu volt, itu adalah joule per kolom atau Newton kali kolom kali meter. Nah, kemudian ini juga semua dari materi ini ada yang mau Anda tanyakan? Karena ini kan udah Anda baca, udah Anda pelajari. Jadi tentunya Anda sudah memahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh kita diskusikan. Nah, ini kan energi potensial listrik. Beda potensial listrik antara dua titik. Nah, jadi harus ada dua titik ya. Antara dua titik mempunyai beda potensial dapat dipahami sebagai usaha yang diperlukan untuk melawan medan gaya kolom dalam memindahkan satu satuan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Jadi kalau dua titik tadi dari titik A katakanlah ke titik B, maka usaha yang digunakan atau diperlukan untuk memindahkan dari titik A ke titik B yang melawan gaya kolom. Karena ada gaya kolom, gaya itu yang dihasilkan oleh muatan listrik. Maka harus ada suatu kekuatan untuk melawannya itu atau gaya untuk melawannya itu. Kalau tidak ada gaya kolom ini maka tidak ada gaya untuk melawannya. Nah ini jadi rumus integralnya potensial B dikurang potensial A atau potensial antara A dan B adalah medan listrik di antara A dan B tersebut dikalikan integral jarak, sorry, diferensial jarak atau DS antara A dan B. Jadi antara A dan B itu ada medan listrik berapa antara titik A dan titik B itu, kemudian jarak antara titik A dan titik B itu berapa. Itulah potensial antara titik A dan titik B. Itu dalam rumusan fisikanya. Kalau dalam listriknya potensial antara titik A dan titik B ya potensial A ikut kurangi potensial B. Nah, jadi itu ya pembahasan. Tentunya Anda sudah membacanya rumus-rumus ini. Kalau ada yang kurang jelas boleh Anda tanyakan. Nah, kemudian cara penggambaran grafisnya, bagaimana dia menggambarkan tentang muatan listrik, energi potensial ini saya kira udah cukup jelas ya, sudah cukup jelas. Ada gambarnya, grafisnya, Anda bisa memahami. Nanti kalau kurang jelas, Anda bisa juga misalnya buka di YouTube untuk animasinya. Bagaimana potensial listrik itu banyak di YouTube. Ini digunakan untuk mudah kita memahami pengertian. Tapi kalau kita bicara secara teori dari buku, kadang kan sulit untuk memahaminya. Nah, maka bisa Anda buka animasinya ataupun grafisnya yang menunjukkan bagaimana potensial itu terjadi. Ini seperti ini garis biru ini menyatakan ada potensial tinggi di atas, kemudian ada potensial rendah di bawah. Kemudian Q ini adalah muatan yang mau dipindahkan dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Atau dari atas ke bawah seperti gambar ini. Jadi dengan seperti ini Anda bisa memahami, oh seperti ini ya potensial yang dimaksud potensial itu. Karena kalau dalam pelajaran teknik elektro itu kan kita sudah belajar tidak lagi dari dasarnya, tapi sudah tegangan di suatu titik atau tegangan di terminal transformator, tegangan di terminal generator misalnya. Padahal sebenarnya tegangan itu terjadi karena adanya perbedaan potensial. Gitu.
Perbedaan potensial. Perbedaan potensial inilah yang menyebabkan ada tegangan di satu titik. Ya kan? Analogi potensial listrik dan potensial gravitasi. Jadi kalau yang sebelah kiri ini, yang gambarnya oranye ini adalah gravitasi. Nah, kalau potensial listrik seperti ini, gravitasi itu digantikan oleh eh, apa namanya? Medan listriknya atau E, medan listriknya. Masanya itu digantikan oleh Q atau muatan. Maka sama-sama dia mempunyai gaya, gaya ke bawah. Kalau ini gaya antara eh, titik A, titik B ini ke tanah. Nah, sama jadi prinsipnya antara potensial listrik sama potensial pada gerak mekanik atau potensial gravitasi. Jadi ilmu fisika itu menunjukkan bahwa masing-masing punya kesamaan. Jadi ini semua untuk memudahkan Anda memahami mengenai eh, potensial atau tegangan listrik. Karena dalam teknik elektro itu menjadi suatu yang sangat penting berbicara mengenai tegangan ataupun potensial listrik. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Nah, kemudian di sini potensial listrik akibat beberapa muatan titik. Jadi kalau satu muatan titik kita tinjau bisa kita hitung. Kalau beberapa muatan titik, berapa tegangan yang dihasilkannya atau potensial yang dihasilkannya. Jadi setiap titik itu kan mempunyai pengaruh. Seperti kemarin kita bicarakan F sama dengan Q1 kali Q2 per R12 kuadrat. Jadi setiap titik itu ada pengaruh. Nah, kalau misalnya ada 4 titik, ada berarti F12, F13, F14. Nah, gitu. Semuanya mau saling mempengaruhi. Ada juga pengaruh misalnya 1 pada 4 misalnya berarti 41, 42, 43 gitu. Dan sebagainya. Potensial listrik adalah besaran skalar katanya. Besaran skalar. Nah, ini contoh soalnya tentunya Anda sudah pelajari. Ini guna contoh soal ini adalah untuk memahamkan Anda. Lebih mudah Anda memahamkannya mengenai potensial listrik ini. Ini ada beberapa contoh soal. Nah, mungkin Anda sudah jelas ya mengenai pembahasan potensial listrik ini. Oke, kalau nggak ada yang mau tanyakan, karena Anda pun mau masuk ke mata kuliah yang lain di jam 11 ini, saya cukupkan sampai di sini. eh, Materi kita untuk hari ini. Nanti saya akan kirim lagi untuk materi yang harus Anda resume atau ringkas di minggu akan datang. Nanti saya akan eh, kirimkan lagi bahannya. Pak, izin tanya, Pak, kapan kita UTS, Pak? Nanti UTS karena kita online, nanti saya kirimkan juga soalnya. Nah, sistemnya soalnya terus dikerjakan di rumah nanti. Karena kita tidak ada pertemuan tatap mukanya. Nanti saya kirimkan ya soalnya di grup WA ini aja. Baik, Pak. Terima Oke, kasih. nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Nah, kita kelas, terima kasih ya telah menunggu sampai jam setengah 11 lewat. Sampai tadi ada kerjaan di PTPN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.